video yang saya buat ini tidak dipaksa oleh pihak manapun. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli, di channel ini. Dalam video kali ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk belajar berapologetika, tapi mau rehat sejenak, kita mau refresh sejenak untuk melihat kelucuan-kelucuan yang terjadi di antara para mualaf. Jadi bukan mualaf kalau tidak berbohong. Contohnya adalah satu bapak ini. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu ada satu mualaf dari Kalimantan yang ngaku mantan pendeta. Dan videonya sudah ditonton 800.000 orang. Wow, 800.000 orang telah dibohongi oleh seorang mualaf. Karena kemarin bapak ini mengaku bahwa dia hanya berbohong di dalam video itu. Dan dia bukan mantan pendeta katanya. Luar biasa. Dengan wajahnya yang polos seperti anak-anak yang mabuk lem. Bapak ini kalau ngomong kan ngawur kayak orang mabuk lem ya. Dia berhasil membohongi 800.000 orang. Nah bapak ini lucu. Dulu sempat saya bahas di video saya yang ini. Nanti saya akan sertakan linknya supaya Bapak Ibu bisa melihat kembali kelucuan-kelucuan yang dia buat tentang cerita-cerita yang tidak masuk akal. Contohnya ketika dia bilang Yesus memberi makan 5.000 orang itu di padang gurun. Muridnya bilang kasih makan saja dengan uang 1 juta, nggak cukup. Uang 1 juta di zaman Yesus itu ada ya? Kan ngawur. Kemudian lagi dia bilang Allah Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra kata. Ngawur-ngawur, Bapak ini ngawur sekali. Dan gitu loh ya. Kok iya yang nonton itu percaya? Contohnya nih ya, Bapak Ibu bisa lihat di video ini yang saya tampilkan. Ada yang komen gini, jujur dan polos Bapak ini ya menceritakan dengan gaya dan kebiasaan yang punya. Masya Allah, tabarakallah katanya dari Ajakfar. Lucu, Bapak ini katanya polos ya, padahal seperti orang oon, nggak polos Bapak ini. Jika orang itu ikhlas mencari Tuhan yang sebenarnya, pasti Allah akan menunjuki, tak pikir menonjoki, jalan yang benar yaitu Islam. Semoga Allah menambahkan imanmu, menguatkan akidahmu. Semoga Allah memberimu umur yang bermanfaat untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Kemudian selanjutnya yang menarik dari komen di video ini adalah subhanallah, itulah tanda-tandanya orang yang cerdas dan berilmu, selalu mencari kebenaran dan ia temukan kebenaran. Semoga istiqomah dan masuk surga kelak. Amin. Ya Allah, terimakanlah tobatnya Bapak ini. Bapak ini katanya cerdas, padahal nggak ada cerdas-cerdasnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam video saya itu, Bapak Ibu akan ketawa sampai terjungkal-jungkal melihat cara Bapak ini bicara. Daripada nanti nonton di video saya yang lain, oke, kita nonton sedikit saja cuplikan dari kesaksian Bapak ini yang dipuja 800.000 orang itu ya. Akan menjelaskan riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu, pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta melayan. Di saat Yesus di padang gurun dengan seluruh orang Israel yang berjumlah 5.000 dewasa saja. Di situ kelaparan bangsa Israel, lalu murid-muridnya heboh. Murid-muridmu guru sudah kelaparan. Bagaimana? 1 juta biaya ini tidak cukup. Saya membaca dari kitab tentang Nabi Musa, Nabi Harun itu. Rasa-rasanya saya melayang-layang di padang pasir bersama serta mereka. Simpulkannya, Yesus, Allah dalam kitab Taurat mengatakan, Aku adalah aku, Allah adalah Allah. Berarti sembahlah Allah, jangan bilang Allah itu Yahweh, Allah itu Yehova. Sebab doktrin itu mengatakan apa itu
Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra. Selama ini saya menyembah Allah Bapa, Allah Anak. Bagaimana? Ada tanda-tanda Bapak ini orang cerdas? Coba komen ya, yang jujur, tapi ya jangan maki-maki. Kasihan Bapak ini sudah mengakui kebohongannya. Dan saya tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang yang sudah komen ini ya, orang yang sudah bilang Alhamdulillah, Subhanallah. Saya nggak tahu bagaimana perasaan 800.000 orang lebih itu setelah nonton video berikut ini. Mari kita lihat video permintaan maaf Bapak ini. Saya Muslim Gagi, saya ingin memperbaiki video yang sudah beredar bahwa berdasarkan pengakuan yang disebut pendeta itu tidak benar. Dan saya bukan pendeta. Adapun isi di dalam video tersebut bukan bermaksud untuk menyinggung antar sesama umat Kristen. Saya atas nama pribadi Muslim Gagi meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk umat Kristen di mana saya berada. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih. Video yang saya buat ini tidak dipaksa oleh pihak manapun. Saya mengapresiasi Bapak ini atas keberaniannya mengakui semua kebohongannya di depan publik. Jadi Bapak ini lebih gentleman lah dibandingkan Ustadz Kainama yang ngaku mantan pendeta lulusan Haifa itu ya. Ada siapa lagi? Banyak yang ngaku pastor, mantan anak kardinal. Oh tapi sudah ketahuan yang anak kardinal ini. Mantan romo, mantan pendeta, mantan biarawati. Padahal mereka semuanya itu juga bukan mantan pendeta, bukan mantan romo, pastor, ataupun biarawati. Bohong semuanya itu. Nggak ada itu. Mereka hanya membesar-besarkan aja supaya dipuja-puja banyak orang. Semakin bohong, semakin laku. Oke, semoga ini menghibur kita dan mencerdaskan kita bahwa semua mualaf itu banyak bohongnya. Sekian dari saya. Semoga ini memberkati kita. Shalom. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.